Wallah, belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit, dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud, ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini, Bang Egy. Ngomong Natal takut. Aku walaupun ngomong Natal 1000 tahun, 1000 kali, 1 juta kali nggak akan terluka akidahku. Ngono beragama ku ya rek. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Hadirin hadirat, muslimin muslimat. Tiba acara inti, pembicara pertama, seorang kiai muda, rambutnya gondrong, subhanallah, dia orang sakti, dia pemain debus, tapi sekarang dia jadi ustadz. Kita panggil Gus Nur. Desember selalu ribut soal menghukum mengucapkan selamat Natal kan. Nah, jadi ada 2 kubu ya, ada 2 kelompok. Yang satu boleh mengucapkan selamat Natal, bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan gitu. Oh, nggak dikancing baju ya. Bahkan dianjurkan gitu. Yang satu boleh ya. Misalkan contohnya siapa? Contohnya Abu Janda gitu ya. Terus Abu Janda, Gus Yakut, Profesor Dr. Ki Haji Agil Sirot, Gus Nuril, tentu Adi Armando, Denny Siregar maksudnya. Terus apa lah ya itulah pokoknya ya. Terus nah Islam Nusantara lah kalau disingkat. Nah, mereka boleh mengucapkan selamat Natal ya, bahkan mereka menganjurkan, bahkan mereka menghimbau itu dengan dalih toleransi, dengan dalih menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ada satu kelompok yang nggak boleh, hukumnya haram. Siapa ya? Ya mungkin Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustadz Ahdi Hidayat gitu ya. Siapa lagi ya? Carilah ya, cari sendiri. Nah, sekarang antum mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang mana? Anda mau ikuti yang mana gitu. Nah, kalau saya jelas saya tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Bahkan dibayar pun saya nggak mau. Gus Nur ucapkan selamat Natal nanti tak kasih 1 triliun gitu, itu nggak mau, haram. Gus Nur, menurut kamu mengucapkan selamat Natal itu bagaimana? Aku gak popong agamuku. Aku loh wis rek, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, 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 Natal. Kata lapo kon? Agama berdasarkan nafsu, sesat, liberal. Dasmu petal liberal. Saya tidak mengucapkan selamat Natal karena bagi saya mengucapkan selamat Natal itu berarti mengakui bahwa Tuhan itu beranak, mengakui bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Jadi kalau Anda datang, coba kalau Anda datang ke
temanmu yang melahirkan bayi itu, selamat ya atas kelahiran bayimu. Jangan diremehkan kata-kata ini. Berarti Anda mengakui bahwa temanmu melahirkan seorang bayi kan gitu ya. Lu berarti Gus Nur mengakui kelahiran Yesus. Aku memang mengakui kelahiran Yesus. Besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak sah imannya orang Islam kalau tidak mengakui kelahiran semua nabi-nabinya, termasuk Yesus. Besar. Aku mengakui kelahiran Yesus sebagai Nabi Isa. Betul. Aku tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Betul. Oh, Gus Nur ngamuk. Kok niku lho ndelok bahasa tubuh iku utek iku bundel. Aku mengakui Yesus sebagai Nabi Isa, bukan sebagai anak Tuhan. Kalau saya jelas, saya tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Bahkan dibayar pun saya nggak mau. Gus Nur ucapkan selamat Natal nanti tak kasih 1 triliun gitu. Itu nggak mau, haram. Ngomong Natal takut. Aku walaupun ngomong Natal 1000 tahun, 1000 kali, 1 juta kali nggak akan terluka akidahku. Ngono beragamaku ya rek. Untuk orang Kristen, selamat Natal. Aku mengucapkan selamat Natal itu artinya aku mengakui Yesus sebagai Isa, sebagai Nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Natalo, Imleko, beragamalah dengan damai di Indonesia ini. Kalau saya jelas, saya tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Bahkan dibayar pun saya nggak mau. Gus Nur ucapkan selamat Natal nanti tak kasih 1 triliun gitu. Itu nggak mau, haram. Oke, terus mengucapkan Natal itu sudah aku bahas dulu kok. Tergantung manusianya. Kalau aku sih nggak masalah kalau hanya sekedar ketemu 1 lawan 1. Ya wes selamat Natal. Bukan berarti aku mengakui adanya Tuhan Yesus. Itu masalah manajemen kolbu. Ya, aku mengakui bahwa Nabi Isa itu ada. Isa itu seorang nabi. Tapi kan lahirnya bukan tanggal 25 Desember, yaitu urusan DE, cuman ngono itu urusan konflik politik internal dia. Konflik politik, konflik internal agama itu gitu. Dan itu nggak sering-sering juga. Tapi kalau Anda bertanya kepadaku, terus Anda itu orang awam misalkan, ya tak jawab jangan. Nggak haram, jangan. Daripada itu melukai akidahmu, kecuali akidahmu sudah kuat dan itu hanya lip service. Nggak masalah. Kalau saya jelas, saya tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Bahkan dibayar pun saya nggak mau. Gus Nur ucapkan selamat Natal nanti tak kasih 1 triliun gitu. Itu nggak mau, haram. Kalau imanmu masih lemah, akidahmu lemah, jangan tiru saya. Ojo, selamat Natal, ojo. Saya gak paham. Aku wani ngono karena aku paham kemampuan diriku, aku paham. Bukan berarti aku sesat. Kalau saya jelas, saya tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Bahkan dibayar pun saya nggak mau. Gus Nur ucapkan selamat Natal nanti tak kasih 1 triliun gitu. Itu nggak mau, haram. Untuk orang Kristen, selamat Natal. Kalau aku mengatakan selamat hari Natal, berarti aku mengakui
atas kelahiran Tuhan. Padahal di dalam agamaku Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dalam persidangan, terdakwa menerangkan selama proses tidak pernah diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana secara bersama-sama sebenarnya aku dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Saya ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil, macam-macam, saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Jadi poin ini adalah saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan, bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi, izinkan saya balas suara anak saya. Enggak boleh. Wallah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini, Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dengan aku dan anakku. Nah, yang terakhir saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan nggak boleh. Ayo, itu ada masjid. Siapapun, saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya. Tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma, Bang. Mau dendam percuma, nggak ada hasilnya. Sudah tak serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahin?
terdakwa menerangkan selama proses tidak pernah diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana secara bersama-sama sewenang Yakub dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Saya ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil, macam-macam, saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Jadi poin ini adalah saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan, bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum, dipenjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi, izinkan saya balas suara anak saya. Enggak boleh. Wallah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini, Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dengan aku dan anakku. Nah, yang terakhir saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan tidak boleh. Ayo, itu ada masjid. Siapapun, saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar-kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya. Tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma, Bang. Mau dendam percuma, nggak ada hasilnya. Sudah tak serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahin? Saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak, Bambang Tri? Ya, tunjukkan tidak? Enggak, dia hanya bawa buku itu ya, bawa buku yang dia tulis itu. Saudara terdakwa tidak pernah melihat kepalsuannya yang fisiknya ya.
Kalau kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5. kelas 5 ya. Di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya? Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau Misalkan. SD-nya negeri, bisa tidak? Pada waktu itu, misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak ngikutin. Tidak berjawab ya. Yeah. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara, kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri, palsunya di mana toh? Baik. Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik. Ayo fokus kenapa? Yuk fokus yuk. Dua utak gak? Dua utak enggak? Ayo fokus yuk. Tangkep Harun Masiku bareng-bareng yuk. Ayo kejar 11.000 triliun tuh bareng-bareng. Tagih janjinya yuk. Fokus yuk. Terus kemarin yang inisiator ada Trisila, Ekasila itu siapa? Ayo fokus yuk. Yang gondol uang Jiwasraya siapa? Ayo fokus yuk. Ayo kejar bareng-bareng ayo. Itu BUMN rugi di mana-mana, bangkrut, BPJS itu nggak tahu kemana larinya, dana haji itu bagaimana? Ayo fokus itu yuk. Ayo fokus. Ayo. Jangan sibuk cari kambing hitam oleh biar lagu lama. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Matamu bangsat. Dirubah narasinya. Jiwasraya, Harun Masiku, Meikarta, reklamasi, utang, BUMN, janji gak ditepati, ngopok, carpak, bohong, penipu, munafik. Dirubah narasinya. Jangan khilafah, HTI, FPI, khilafah, radikal, HTI. Dirubah. Tuh. Narasinya. Ayo kita bangun Indonesia ini bareng-bareng. Pedoten dase koruptor-koruptor iku bangsat. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Sesederhana ini loh, kamu gak bisa baca itu utekmu kono apa enggak. Aku gak bisa bayangkan jeglak duit haram kayak apa sampai berkarat hatimu itu. Ayo fokus kenapa? Yuk fokus yuk. Dua utak gak? Dua utak enggak? Ayo fokus yuk. Tangkep Harun Masiku bareng-bareng yuk. Ayo kejar 11.000 triliun tuh bareng-bareng. Tagih janjinya yuk. Fokus yuk. Terus kemarin yang inisiator
ada Trisila, Ekasila itu siapa? Ayo fokus yuk. Yang gondol uang Jiwasraya siapa? Ayo fokus yuk. Ayo kejar bareng-bareng ayo. Hah? Itu BUMN rugi di mana-mana, bangkrut, BPJS itu nggak tahu kemana larinya, dana haji itu bagaimana. Hah? Ayo fokus itu yuk. Ayo fokus. Ayo. Jangan sibuk cari kambing hitam oleh biar lagu lama. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Matamu bangsat. Dirubah narasinya. Jiwasraya, Harun Masiku, Meikarta, reklamasi, utang, BUMN, janji gak ditepati, ngopok, carpak, bohong, penipu, munafik. Dirubah narasinya. Jangan khilafah, HTI, FPI, khilafah, radikal, HTI. Dirubah. Cok. Narasinya. Ayo kita bangun Indonesia ini bareng-bareng. Pedot endase koruptor-koruptor iku bangsat. HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah, HTI radikal khilafah. Sesederhana ini loh, kamu gak bisa baca itu utekmu kono apa enggak. Aku gak bisa bayangkan jeglak duit haram kayak apa sampai berkarat hatimu itu. Kita lihat video ya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia. Dadaku sesek ngene iki, otakku mendidih ngene iki. Nancuk kabeh, asu kamu itu, Bong. Matamu bosok, rasanya rantong kowe, asu, picak matamu, Mergo ngajine tak banyak tubuh YouTube-an, akhirnya gobloke karena ya kuno kolan. Akhirnya uteke madaya kudu modal. Soalnya orang tahu belajar ngaji ning pondok pesantren. 9 orang, ke ruangan sempit 9 orang narkoba semua, nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab toharo, kamar mandinya pesing. Dolim dah? Dolim, Pak. Di situ hampir 1 minggu saya. 6 laskar yang di penjara itu. Nah setelah itu karena saya nggak kuat, baru saya ketemu petugas. Tolong panggil saya mau ketemu petugas. Namanya Pak Sri. Nonton ini orangnya, nggak mungkin saya bohong. Baru saya diajak ke ruangannya Pak Sri itu, Kabak Tahti atau siapa. Pak, tolong saya pindah ke kamar yang saya bisa sholat berjamaah. Saya nggak kuat di situ, pesing kamar mandinya. Baru saya dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Ya Allah. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak-belakan gimana? Bayar, Pak. Sehari 100.000. Ya nggak bayar ke petugasnya, ke kepala kamarnya, tapi saya nggak tahu kemana lari uangnya itu. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Dolim dah? 9 orang, ke ruangan sempit 9 orang narkoba semua, nggak ngerti bab wudu, nggak ngerti bab toharo, kamar mandinya pesing. Dolim dah? Dolim, Pak. Di situ hampir 1 minggu saya. 6 laskar yang di penjara itu. Nah setelah itu karena saya nggak kuat, baru saya ketemu petugas. Tolong panggil saya mau ketemu petugas. Namanya Pak Sri. Nonton ini orangnya, nggak mungkin saya bohong. Baru saya diajak ke ruangannya Pak Sri itu, Kabak Tahti atau siapa. Pak, tolong saya pindah ke kamar yang saya bisa sholat berjamaah. Saya nggak kuat di situ, pesing kamar mandinya. Baru saya dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Ya Allah. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak-belakan gimana? Bayar, Pak. Sehari 100.000. Ya nggak bayar ke petugasnya, ke kepala kamarnya, tapi saya nggak tahu kemana lari uangnya itu. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Dolim dah?